Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara, dalam rangka mempromosikan pariwisata pada penyelenggaraan PON Papua, PB PON Bidang Sosial dan Budaya dalam hal ini Ambasador PON mengadakan pembinaan selama 4 hari. Hal ini dilakukan untuk memantapkan kesiapan relawan menyambut atlet dan juga ofisial. 40 relawan ambasador bidang promosi budaya Kota Jayapura melaksanakan pembekalan persiapan PON. Beragam ilmu pengetahuan juga diberikan untuk memperkenalkan Papua secara lebih dekat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Papua ada Tirza Bunyadone yang akan memberikan informasi pada Anda. Halo, selamat sore Tirza. Selamat sore Dea. Selamat sore, baik, Tirza, bisa diinformasikan untuk situasi pelatihan pada hari pertama untuk sejumlah ambasador ini seperti apa? Baik, untuk latihan pada hari ini juga, ini mengingat ini merupakan hari pertama yang dilakukan oleh Ambasador Pekan Olahraga Nasional, dan memang sejak pukul 10 pagi hingga sore menjelang malam ini tentunya aktivitas terus dilakukan seperti biasa dengan memaparkan sejumlah materi, dan anak-anak maupun relawan-relawan yang mengikuti mulai dari usia anak-anak hingga dewasa juga ada di lokasi ini. Dan memang secara demikian bahwa materi public speaking dan juga materi-materi pemaparan terkait dengan budaya dan juga pariwisata tentang Papua juga dipaparkan secara lengkap guna memastikan anak-anak relawan ini dapat memahami bagaimana pariwisata dan juga budaya yang ada di Papua. Dan tidak hanya itu, pengetahuan umum pun juga diberikan agar memastikan ketika nanti menyambut tamu pada Pekan Olahraga Nasional, mereka dapat melakukan dengan baik dan juga menampilkan seturut dengan apa yang dapat disampaikan oleh mereka. Seperti itu, Dea. Oke, Tirza, kemudian mungkin bisa dijelaskan lebih detail untuk hal apa saja yang telah dipersiapkan sejumlah relawan begitu ya, jelang nantinya akan ada PON di Papua sendiri? Baik, Dea, sejauh ini untuk persiapan yang dibawahi oleh ambasador ini sendiri, mereka telah mempersiapkan untuk catwalk dan juga sejumlah penampilan-penampilan seperti tari-tarian, karena memang basicnya mereka tidak hanya menjadi ambasador saja untuk istilahnya seperti memantau atau tidak membawa masyarakat yang datang ke lokasi di setiap venue, namun mereka akan membawa ke tempat-tempat wisata. Dan pastinya ketika mereka nantinya diberikan kesempatan untuk menari, mereka juga akan menari, karena basic dari para ambasador ini juga merupakan para penari yang menguasai 5 dasar tari-tarian daerah tentunya. Dan untuk memastikan jalannya berlangsungnya acara ini juga, mereka dibekali dengan sejumlah pengetahuan umum terkait dengan nanti siapa saja yang akan datang, kontingen-kontingen seperti apa, dan pastinya mereka sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, Tirza, yang juga sama-sama kita tahu bahwa pagelaran PON ini nantinya digelar bertepatan dengan pandemi COVID-19 begitu. Lalu apakah para relawan yang ikut merayakan PON ini telah seluruhnya menjalani vaksinasi? Baik, dari informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa sebagian besar dari relawan ambasador sudah melakukan vaksinasi lebih lanjut. Namun memang beberapa dari relawan belum melakukan vaksinasi dan baru melakukan vaksinasi pada hari ini juga. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa dari pihak PB PON juga tetap menegaskan dan mengikuti himbauan dari pemerintah bahwa siapa saja wajib mengikuti vaksinasi untuk mendukung program pemerintah. Dengan artian tidak melebihi atau tidak mengurangi ya dari panitia sendiri, bahwa mereka wajib untuk mengikuti vaksinasi. Sehingga dari pihak ambasador sendiri juga menegaskan bahwa apabila ada sejumlah relawan yang tidak mengikuti vaksinasi, nantinya akan dipisah untuk penyambutan di tempat yang tidak wajib menggunakan vaksin. Namun memang tetap dihimbau untuk melakukan vaksinasi agar mereka dapat tampil total di setiap titik-titik yang nantinya akan mereka laksanakan penyambutan tentunya. Oke, artinya vaksinasi ini menjadi syarat utama ya agar sejumlah relawan tetap bisa bertugas dalam PON Papua kali ini. Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Subkoordinator Sosial Budaya PON Papua, sekaligus ada pula wawancara dengan Wakil Ketua Tim Kreatif Susbod PON Papua. Berikut liputannya untuk Anda.
Kemudian diharapkan dengan persiapan yang matang, mereka akan menjadi ambasador, atau yang lebih sederhananya mereka menjadi tolok ukur pertama. Ini saya datang ke Papua, orang Papua cerminannya seperti ini, ramah, komunikatif, kemudian dengan hangat menyambut gitu. Diharapkan dari pelatihan 4 hari ini mereka dapat memegang bekal yang bukan saja berguna di bidang pariwisata, tapi mereka bisa dapat berguna juga di kehidupan secara masyarakat. Mungkin itu secara general, tapi yang paling spesifik, mungkin mereka datang dengan nilai kepribadian mereka tidak terlalu percaya diri, tidak bisa photoshoot, tidak bisa make up, tidak bisa berpose di depan kamera, tetapi setelah lepas dari sini mereka menjadi pribadi yang lebih confident, lebih mandiri, independen, kemudian dapat juga menjadi agen perubahan, agent of change. Hari pertama ini mereka belajar tentang melaksanakan tur wisata di dalam kota, baik itu di kota Jayapura maupun Kabupaten Jayapura. Dan perlu diketahui bahwa ambasador ini ada 2, yaitu ambasador kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Baik. Kota Jayapura 40, Kabupaten Jayapura juga 40, klaster Mimika maupun Merauke semuanya berjumlah 40. Sementara itu, saudara, persiapan demi persiapan juga terus dilakukan oleh kontingen Loncat Indah Kalsel jelang perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 2021 di Papua. Latihan terbagi menjadi 2, yaitu melatih fisik di pagi hari dan juga melatih teknik di sore hari yang dilakukan di kolam renang Mula Warman, Banjarmasin. Selain latihan rutin, para pelatih juga turut menggelar tes event setiap 3 bulan sekali. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait kesiapan atlet loncat indah dari Kalsel ini telah tersambung di sebelah sana bersama saya wartawan Banjarmasin Pos ada Amirul Yusuf yang akan memberikan informasi pada Anda. Halo, selamat sore Yusuf. Selamat sore Nila. Selamat sore Yusuf. Untuk tim loncat indah Kalsel ini nantinya mengirim berapa atlet di ajang PON? Bisa diinformasikan? Sekedar informasi, sekarang saya berada di kolam renang SKB Mula Warman Banjarmasin dan di belakang saya para atlet sedang menjalankan latihan rutinnya. Tim loncat indah Banjarmasin Kalsel akan mengirim 3 atlet yang terdiri dari Siti Kinasih, Rian Fadilah, dan M Fadil. Ketiganya merupakan atlet-atlet muda Kalsel yang 2 diantaranya merupakan atlet berpengalaman yang sudah tampil di PON sebelumnya. Akan turun di nomor apa saja nantinya para atlet tersebut, Yusuf? Untuk Siti Kinasih akan turun di individu menara dan papan 3 meter. Sedangkan untuk M Fadil dan M Rian, keduanya akan turun di sinkro menara dan papan 3 meter. Oke, lalu ya mungkin bisa diinformasikan juga untuk bentuk persiapan tim dalam menghadapi PON ini apa saja yang telah dipersiapkan? Oke, untuk persiapannya khusus untuk berlatih di Kalimantan Selatan aja. Rutin dilakukan 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat. Untuk di pagi harinya para tim melatih fisik mereka, sedangkan untuk sorenya mereka melatih teknik mereka di kolam renang SKB Mula Warman Banjarmasin ini. Yusuf, untuk tim Kalsel sendiri dalam menanggulangi terkait ketiadaan event loncat indah selama pandemi ini, kemudian yang dipersiapkan apa saja dari pihak sana? Oke, seharusnya tim loncat indah Kalsel akan mengikuti Kejurnas, tapi karena pandemi maka event itu ditiadakan. Oleh karena itu mereka mengadakan tes event yang diadakan rutin 3 kali sebulan, 3 kali dalam 1 bulan. Tes event itu untuk melatih mental dan melihat kemajuan atlet pada sesi latihan. Ya, dilakukan 3 bulan sekali. Gitu. Baik, tes event yang kemudian dilakukan 3 bulan sekali. Nah, Yusuf, dalam gelaran PON ini nanti target dari tim loncat indah Kalsel sendiri akan seperti apa berdasarkan informasi yang Anda dapatkan? Oke, untuk target tentu untuk menyumbangkan medali di setiap nomornya. Tetapi kalau melihat dari keterangan dari pelatih, mereka tentu mengandalkan dari nomor sinkro menara dan papan 3 meter. Baik, terima kasih banyak Amirul Yusuf, wartawan Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Yusuf.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pelaksanaan tes CPNS Guru tahun 2021 pada Senin hari ini berjalan kondusif dan juga terlaksana dengan baik di gedung Sekolah SMA 1 Tanjung Selor. Pada sesi pertama, secara keseluruhan ada setidaknya 60 peserta yang dibagi menjadi 4 kelas dan masing-masing kelas berisi 20 peserta. Tak hanya sesi 1, ada pula pelaksanaan tes sesi 2 yang juga terbagi menjadi 4 ruangan, yang mana diisi masing-masing 20 peserta dengan total yang sama, yakni 60 orang. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung di sebelah sana ada Georgie Santana, wartawan Tribun Kaltara yang akan memberikan informasi pada Anda. Halo, selamat sore Georgie. Ya, selamat sore Mbak Nila. Selamat sore, Georgie. Bagaimana informasi terbaru? Mungkin bisa dijelaskan untuk situasi pada saat kegiatan tes CPNS Guru di SMA 1 Tanjung Selor ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat sore Tribuners. Kegiatan tes CPNS Guru ASN P3K Guru di SMA 1 Tanjung Selor hari ini berlangsung kondusif dan taat protokol kesehatan. Meskipun tadi sempat diguyur hujan, tidak menyurutkan para peserta yang hadir untuk mengikuti tes CPNS. Khususnya di P3K Guru, dan antusias para peserta ternyata sudah hadir dari jam setengah 7 pagi dari jadwal sebelumnya yang akan berlangsung hari ini pada pukul 8 hingga pukul 11 dan dilanjut lagi pada pukul 13.30 sampai 15.30. Tentunya dimaksud saat protokol ketat ini yaitu adanya pengecekan suhu tentunya dan juga adanya surat keterangan negatif COVID dan sudah menjalankan kegiatan di rumah saja selama 14 hari. Tak terlupa peserta juga harus sudah menyiapkan alat tulis tentunya untuk menyiapkan beberapa materi soal CPNS yang akan dihadapinya berbentuk penjumlahan dan lain sebagainya. Inilah. Georgie, kemudian apakah dalam kegiatan tes CPNS P3K Guru kali ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara? Baik, Nila, benar. Hari ini juga ada Pak Gubernur. Sebenarnya Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang sudah dijadwalkan hadir pukul 10 pagi tadi, namun karena ada kegiatan yang sedang berlangsung di kantor gubernuran sehingga diundur jadi jam 3 sore tadi untuk melihat kesiapan tes CPNS Guru ASN P3K di Kalimantan Utara, khususnya di SMK 1 Tanjung Selor. Dalam kunjungannya, kegiatan beliau adalah melakukan sidak ruang medis, ruang keamanan yang dimana diarahkan langsung oleh para tim pelaksanaan yang ada di SMA 1 Tanjung Selor. Nila. Oke, Georgie, kemudian apakah dalam kegiatan kali ini ada siswa yang mungkin mengalami kendala saat berlangsung Senin dalam sesi pertama dan juga sesi kedua kali ini? Kendala pasti. Tadi saya sudah sempat berbincang-bincang dengan salah satu peserta tes P3K Guru, yaitu Oni Ardiana dari Tanjung Palas Tengah. Pihaknya mengakui mengalami kendala di bidang uji kompetensi teknis karena baginya 100 soal dengan waktu 100 menit itu menurutnya kurang, dan untuk mengerjakan soal tersebut dari pihaknya berharap apapun nantinya hasilnya yang telah dia kerjakan maksimal mungkin bisa mendapat predikat lulus memuaskan untuk menjadi pegawai negeri sipil di bidang profesi guru IPA. Nila. Oke, sampai kapan rencananya kegiatan tes CPNS P3K Guru di SMA 1 Tanjung Selor ini? Informasinya, Georgie. Menurut laporan terakhir Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Sudarsono mengatakan kegiatan tes CPNS P3K Guru ini akan berlangsung lebih cepat, selesainya dari hari yang ditentukan yaitu Jumat menjadi hari Kamis mendatang pada tanggal 16 September 2021. Karena untuk di Bulungan sendiri di Kalimantan Utara, CPNS di bidang tenaga guru mencapai 426 peserta dan akan cepat tertampung juga karena ruang tes ada 4 ruangan dan dibagi 2 sesi, yaitu menjadi optimisme dari para tim pelaksanaan bisa lebih cepat dari hari yang ditentukan. Kemudian tes CPNS Guru juga ada di Malinau, sekitar 400 peserta, dan Tarakan 84 peserta, serta Tanah Tidung 61 peserta, dan yang paling tinggi di Nunukan mencapai 551 peserta.
Jadi total keseluruhan untuk di Kaltara yang mengikuti tes CPNS P3K Guru ini ada mencapai 1.522 peserta dari Kaltara, Nila. Terima kasih. Baik, saudara wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan seorang guru kontrak Kabupaten Bulungan, ada Oni Ardiana. Berikut liputannya untuk Anda. Baik Bu, bagaimana tadi melakukan kegiatan tes CPNS P3K Guru, apakah menemukan kendala? Kendala sih tidak ada ya, cuman mungkin karena suhu ruangannya tuh terlalu dingin aja, jadi rasanya tuh gugupnya luar biasa. Tapi untuk semuanya bagus, pelayanannya juga sangat bagus. Ya mungkin perlu kematangan dalam belajar aja lagi. Iya, baik. Kemudian Ibu mengambil profesi guru di bidang apa? Saya ngambil guru IPA. IPA. Kelas berapa itu Bu, untuk guru IPA kelas berapa? Gitu, guru IPA kan jadi keseluruhan kelas 7, 8, kelas 9. Baik Bu, udah berapa lama mempersiapkan untuk ikuti tes CPNS P3K Guru ini Bu di Bulungan? Ya, jadi sejak mulai keluarnya edaran bahwa akan ada rekrut P3K, jadi Siap. saya sudah mulai mempersiapkan. Baik, kemudian apakah nanti mengikuti kembali CPNS Bu, untuk semisal andai kata harus mengikuti ulang kembali gitu? Oh, kalau ada lagi buka seperti ini P3K, saya akan tetap selalu ikut. Baik, terima kasih. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Pulau Aru berunjuk rasa di Gedung Gubernur Maluku, Saudara, dengan mengenakan kostum pakaian adat pada Senin 13 September hari ini. Para demonstran datang dengan berbagai atribut demo. Di antaranya adalah kostum pakaian adat yang dilengkapi peralatan perang seperti busur panah yang terbuat dari kayu. Dalam aksi ini, para pendemo juga menampilkan tarian tradisional asal Kepulauan Aru. Tarian ini dimaknai sebagai eksistensi laki-laki dalam menjaga harkat dan juga martabat perempuan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Ambon, ada Alvin Risanto di sebelah sana. Halo Alvin. Halo Alvin Risanto, selamat sore. Apakah Anda bisa mendengarkan koneksi audio kami di studio? Halo Rekanila, selamat sore. Halo Tribuners. Selamat sore, Alvin. Bisa dijelaskan apa yang membuat puluhan mahasiswa ini berdemonstrasi di kantor Gubernur Maluku pada hari ini? Halo Rekanila. Halo Tribuners. Alvin, kami sudah bisa menerima audio Anda dengan baik. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi apa alasannya puluhan mahasiswa ini berdemonstrasi halo Rekanila. di kantor Gubernur Maluku? Halo. Oke, Alvin, bisa dijelaskan apa yang membuat puluhan mahasiswa ini berdemonstrasi di kantor Gubernur Maluku pada Senin hari ini? Ya, jadi terima kasih Rekanila. Puluhan mahasiswa ini yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Aru ini berunjuk rasa di kantor Gubernur Maluku ini. Mereka meminta SK Gubernur Maluku yang dikeluarkan pada tanggal 22 Januari tahun 1992 tentang kepemilikan tanah di wilayah tanah adat mereka di desa Maran Fen yang dikuasai oleh dimenangkan oleh TNI Angkatan Laut untuk segera tidak dilakukan lagi. Pasalnya SK tersebut yang dinilai tidak berkompeten sama apa yang mereka lakukan, seperti SK tanah yang dikeluarkan itu jumlah hektar tanahnya mencapai 680, tapi ternyata
di waktu penggusuran tanah tersebut melewati 680 hektar tersebut. Itu yang membuat mereka melakukan aksi demonstrasi di kantor gubernur tadi pagi, rekan Nila. Oke, Alvin, ini kan juga ada yang cukup menarik ya dalam demo kali ini. Di antaranya memang sejumlah demonstran ini menggunakan pakaian adat, kemudian ada juga yang melakukan tari-tarian. Apakah ada maksud tertentu, Alvin, para demonstran melakukan aksi tersebut? Ya, baik rekan Nila. Terima kasih. Para pendemo ini juga melakukan aksi mereka. Selain melakukan orasi, mereka juga melakukan tarian adat, yang dimana tarian tersebut itu merupakan tarian yang melambangkan bahwa mereka melakukan perlawanan kepada pemerintah. Pasalnya tanah mereka yang banyak disinggahi burung endemik seperti burung kakatua, cendrawasih, itu sudah tidak ada lagi di sana. Mereka sudah tergusur oleh pembangunan bandara angkatan laut. Jadi tarian tersebut mereka menggunakan kain berang yang khas mereka di kepala, dan juga tari busur untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Maluku. Begitu rekan Firla. Berdasarkan pantauan Anda, Alvin, apakah demo yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini berlangsung ricuh atau bisa berjalan dengan aman? Alvin. Ya, baik rekan Nila. Ya, demo ini dimulai tadi sejak 10 pagi. Mereka melakukan long march dari Gong Perdamaian ke kantor gubernur. Aksi ini pertamanya cukup biasa-biasa saja, tidak ada aksi ricuh. Namun setelah 1 jam berlangsung, aksi ini mulai memanas ketika pendemo ingin bertemu perwakilan dari kantor gubernur Maluku untuk menerima aspirasi mereka. Namun hingga 1 jam berlalu tidak ada dari gubernur sendiri atau perwakilan tidak menemui mereka. Sempat mereka melakukan sempat memanas juga bersama Satpol PP yang sedang berjaga situ. Mereka melakukan pendorongan pagar dengan Satpol PP, namun tidak berlangsung lama, bisa dihindari oleh polisi yang ada di situ. Kemudian sekitar 10 menit melakukan sempat memanas dengan Satpol PP di situ, dihalai oleh pihak kepolisian. Para pendemo ini langsung dijumpai oleh perwakilan dari Gubernur Maluku. Mereka saat itu langsung menyatakan sikap bahwa mereka meminta Gubernur Maluku mengkaji lagi dari SK tahun 92 waktu itu untuk pengesahan tanah adat mereka yang direnggut oleh pemerintah dalam hal angkatan laut. Mereka juga meminta dari pemerintah pusat untuk segera melakukan pengesahan atas undang-undang RRU. Baik rekan Nila, begitu rekan Nila. Baik, artinya sempat ada kericuhan, namun kemudian ada perwakilan dari pihak gubernur yang juga kembali menemui mahasiswa dan sudah ada kesepakatan di antara keduanya ya. Alvin, terima kasih banyak atas laporannya, dan saudara wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara dengan seorang koordinator aksi, ada Horjoman Labok. Berikut liputannya untuk Anda. Hari kami turun, kami meminta kepada Gubernur Maluku untuk mencabut SK itu dan keluarkan TNI AL dari Desa Marapenken. Karena perjuangan Desa Marapenken dari 1991 hingga sekarang belum ada respon baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Perjuangan apa? Perjuangan soal masyarakat adat. Soal tanah, lahan dikuasai atau apa? Ya, lahan dikuasai. Lahannya itu dia kuasai karena di sana masyarakatnya kurang pengetahuan, sehingga
tidak ada pengecekan lebih detail soal SK yang dikeluarkan. Nominalnya itu 650 dan sertifikatnya itu 689 hektar. Nah, dia berkesenjangan sekali antara SK yang dikeluarkan dan juga sertifikat hak pakai. Nah, logikanya yang dikeluarkan itu sertifikat hak pakai, berarti sifatnya sementara bukan hak milik. Nah, maka daripada itu, kalaupun ada kepentingan masyarakat yang ingin menyampaikan untuk angkatan laut keluar dari situ, itu sah secara hukum karena sifatnya cuma sementara. Mungkin itu saja dari beta. Nama siapa? Namanya Hurjaman Labo. Terima kasih. Jadi ini soal kelebihan apa antara yang dikeluarkan SK pemerintah dan BPN atau keseluruhan? Ya, jadi itu soal nominal yang tadi saya sampaikan itu. Cuma nominal itu saja Ya, kelebihan sekitar 30-an itu ya, 30 hektar itu ya. Nah, dan juga kesepakatan yang lain di sana untuk menaikkan sertifikat itu. Nah, 22 orang yang tadi saya sudah sampaikan itu, Pak. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara ex penyidik KPK Stefanus Robin 47 didakwa menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah. Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada KPK mendakwa Ajun Komisaris Polisi atau AKP tersebut telah menerima suap dari 5 pihak berperkara di Komisi Anti Korupsi. Dalam aksinya, Robin diketahui dibantu oleh seorang advokat bernama Maskur Hussein. Jaksa mengatakan suap yang diberikan pada Robin berkaitan dengan perkara yang dihadapi 5 pesuap. Di antaranya adalah Wali Kota Tanjung Balai nonaktif, kemudian dari Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan juga politikus Partai Golkar Aliza Gunado. Kemudian ada juga dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna, dari Usman Effendi yang merupakan Direktur PT Tenjo Jaya yang juga narapidana kasus korupsi. Dan yang terakhir datang dari mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari untuk mengetahui terkait bagaimana berjalannya sidang perdana ini. Telah tersambung bersama saya wartawan Tribun News ada Ilham Rian Pratama yang akan memberikan informasi pada Anda. Halo, selamat sore Rian. Selamat sore Nila. Rian, bisa dijelaskan dari pasal yang dikenakan berapa ancaman pidana yang menanti ex penyidik KPK dan juga advokat tersebut? Baik Nila, jadi ex penyidik KPK Robin dan advokat Maskur didakwa berdasarkan pasal 12 huruf A atau pasal 11. Dalam pasal tersebut, Robin dan Maskur diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Begitu Nila. Rian, apakah ex penyidik KPK ini dalam sidang perdana tadi mengakui sejumlah uang yang diterimanya? Jadi Nila, Robin mengakui menerima suap dari berbagai pihak terkait dengan pengurusan perkara, kecuali dari Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dan kader Partai Golkar Aliza Gunado. Hal tersebut disampaikan Robin setelah mendengarkan pembacaan dakwaan. Begitu Nila. Oke, Rian, kemudian apakah ex penyidik KPK ini dalam sidang tadi mengajukan nota keberatan? Jadi Nila, terhadap dakwaan tersebut, Robin tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sidang dilanjutkan pada 20 September 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi. Lalu seperti apa respon dari KPK menyikapi dakwaan ex penyidik Robin ini? Jadi Nila, PLT juru bicara KPK Ali Fikri saat dimintai tanggapan menyatakan bahwa surat dakwaan Robin telah disusun berdasarkan hasil proses penyidikan. Ali mengatakan semua alat bukti dan juga hasil pemeriksaan selama penyidikan akan diperlihatkan dan kembali dikonfirmasi kepada para saksi termasuk dugaan keterlibatan beberapa pihak yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut. Oke, Rian, mungkin sedikit bisa dijelaskan, ini kan dalam dakwaan jaksa juga mengatakan bahwa Aziz Syamsuddin ini diduga berperan begitu ya dalam kasus suap ex penyidik KPK. Kasus apa saja itu, apakah bisa dijelaskan, Rian? Jadi Nila, dalam dakwaan jaksa, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin disebut berperan dalam 3 perkara suap, yaitu perkara kasus suap jual beli jabatan di Pemkot Tanjung Balai yang menyeret Walkot Tanjung Balai M. Syahrial, perkara suap di Lampung Tengah yang menyeret dirinya sendiri dan Aliza Gunado, serta perkara mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Demikian Nila. Oke, terima kasih banyak wartawan Tribun News Ilham Rian Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rian. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Live Update.
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda Saudara. Ledakan keras menghancurkan sebuah rumah di Jalan Karyawan Baru, Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Ledakan tersebut diduga dipicu kebocoran tabung gas LPG yang terjadi pada Minggu 12 September dini hari. Ledakan itu setidaknya mengakibatkan dapur rusak, kemudian ada ruangan lantai 2 dan bagian depan rumah, hingga puing-puing kaca yang berserakan ke jalan raya. Saksi mengatakan insiden tersebut terdengar ledakan sangat keras sekira pukul 1 dini hari. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Surya, ada Roma Doni di sebelah sana. Halo Doni, selamat sore. Doni, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Dina. Doni, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa ledakan di sebuah rumah di Jalan Karyawan Baru, Kota Mojokerto ini? Ya, rekan Dina. Ledakan keras menghancurkan sebuah rumah milik Oentoro Wibowo di Jalan Karyawan Baru nomor 51, Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Peristiwa ledakan yang menggegerkan warga ini diduga
disebabkan akibat kebocoran gas LPG kemasan 12 kg yang berada di ruangan dapur. Berdasarkan keterangan saksi dan anak korban bernama Ricky Wibowo terkait kronologi kejadian tersebut, saat itu Ricky sedang menonton YouTube di kamarnya, lantai 2, sekitar pukul 01.25. Kemudian Ricky tiba-tiba mendengar suara ledakan keras yang berasal dari lantai bawah. Itu sekitar 00.30 atau setengah 1 dini hari. Kemudian Ricky segera mengecek menuju bawah. Dia melihat perabotan rumah, pintu dapur, dan pintu jendela kaca itu sudah berserakan, rusak, seperti itu. Baik, adakah korban jiwa, Doni, dalam insiden ini, atau mungkin korban luka yang dipicu akibat kebocoran tabung gas ini, Doni? Ya, siap. Untuk peristiwa kejadian ledakan akibat kebocoran gas LPG ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka-luka. Karena saat itu 3 penghuni rumah, 1 anak dan 2 orang tuanya itu berada di dalam kamar yang berada di posisi lantai 2. Begitu, Mbak. Baik, hasil identifikasi dari tim Lab 4 Polda Jawa Timur sendiri terkait penyebab ledakan, apakah memang sudah terkonfirmasi bahwa ini benar dari tabung gas LPG? Siap. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, Ibtu Hari Siswanto, mengatakan berdasarkan hasil identifikasi dari tim Lab 4 Polda Jatim, memastikan penyebab ledakan keras yang menghancurkan rumah warga di Jalan Karyawan Baru itu berasal dari kebocoran gas tabung LPG. Dan pemicu dari ledakan itu adalah gas LPG yang bocor, memenuhi ruangan dapur hingga dalam rumah itu, kemudian disulut dan dipicu oleh alat otomatis pompa air atau yang disebut pressure switch otomatis pompa air, sehingga kebocoran gas itu yang sudah memenuhi ruangan itu langsung tersulut dan menimbulkan ledakan yang sangat keras. Bahkan seperti diketahui rekan Dina, pintu dapur yang berjarak sekitar yang berada di belakang rumah itu terpental hingga 5 meter karena saking kerasnya ledakan itu. Dan dinding kaca atau jendela kaca yang berada di depan rumah itu sampai berhamburan keluar ke jalan raya. Begitu, rekan Dina. Baik, Doni, artinya ini kan rumah yang menjadi lokasi kejadian kan juga mengalami sejumlah kerusakan. Apakah sudah tercatat dan juga sudah diketahui mungkin berapa kerugian yang ditafsir dari insiden ini, Doni? Ya, saat ini Kapolresta Mojokerto AKBP Taufik Rito masih belum dapat dikonfirmasi terkait berapa jumlah kerusakan akibat ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG ini. Namun berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini pemilik rumah dan anaknya sedang melakukan renovasi perbaikan dinding kaca rumahnya yang saat ini sedang berjalan. Dan untuk saat ini belum dapat dipastikan untuk kerugian materi akibat ledakan tabung gas LPG ini. Namun diperkirakan kerugian sekitar jutaan rupiah karena yang rusak hanya bagian jebolnya pintu dan jendela kaca, kemudian hanya beberapa atap plafon yang jebol akibat terkena getaran ledakan tersebut. Begitu rekan Dina. Baik, saudara wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, ada Ibtu Hari Siswanto, dan juga ada kesaksian dari anak korban Ricky Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Berkaitan dengan kejadian tadi pagi di Jalan Karyawan, tim Lab 4 dari Polda Jatim tadi sudah melaksanakan olah TKP. Hasil yang didapat dari hasil olah TKP tim Lab 4 itu ledakan bersumber dari kebocoran LPG tabung LPG yang dipicu otomatis apa itu sanyo pompa air, karena setiap jam itu dari keterangan anaknya
anak pemilik rumah, ya kan setiap jam itu nyetek otomatisnya. Mungkin ada kebocoran air, jadi setiap 1 jam nyetek gitu. Jadi ada picuan dari spark api, ada kebocoran dari itu. Posisinya masih berisi ya Dan ya untuk tabung gas sendiri. Oh berisi ya? Ukuran tabung gasnya itu udah 12 tabung hijau itu ya Dan? Merah. Dan kondisi rumah korban seperti apa? Kondisi rumah ya ada kerusakan di beberapa tempat lah. Ya seperti teman-teman tahu tadi, ya kan kaca, terus dari depan pintu dari rusak, genteng, dalam juga ada kerusakan di plafon. Saat peristiwa terjadi ada orang nggak? Ada. Ada korban? Alhamdulillah tidak ada. Itu gimana Nan? Enggak. Kalau orang tuanya lagi istirahat karena udah sepuh ya kan gitu, umurnya ada 75, ada yang 6 berapa itu ibunya. Nah anaknya waktu itu lagi main YouTube di atas, tekan ke atas, pasti ledakan dia tahu benar. Keras. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Bali, Saudara. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kelungkung dan sekitarnya mengakibatkan tembok serta bangunan suci milik warga di Desa Gunaksa, Kelungkung, Bali ambrol. Akibat ambrolnya tembok tersebut, kini bangunan itu rata dengan tanah. Pihak BPBD Kelungkung pada Senin pagi tadi melakukan peninjauan ke lokasi ambrolnya bangunan tersebut untuk melakukan pendataan terhadap kerugian warga akibat bencana itu. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait bencana tanah longsor di Gunaksa, Kelungkung, Bali ini, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Bali, ada Eka Mita Suputra di sana. Halo Eka. Baik Mila. Eka, bisa dijelaskan untuk kronologis runtuhnya bangunan suci dan juga tembok milik warga di Desa Gunaksa ini seperti apa? Ya, jadi perlu saya informasikan, bencana ini merupakan rangkaian dari hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kelungkung, Bali sejak Sabtu malam lalu. Jadi seorang warga bernama Inengah Simpen mengalami kerusakan pada bangunan sucinya atau tempat ibadah, serta dengan tembok dan fondasi bangunannya. Jadi kejadiannya itu sebenarnya terjadi Sabtu malam sekitar pukul 9 malam. Saat itu Kelungkung diguyur hujan yang cukup lebat dan tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dan didapati bangunan sucinya beserta dengan tembok dan fondasinya sudah hancur rata dengan tanah. Demikianlah. Eka, apakah saat ini sudah bisa diketahui nilai kerugian dari musibah yang dialami warga tersebut? Ya, jadi tadi BPBD Kelungkung sudah melakukan pengecekan ke lokasi bencana dan dikalkulasikan diperkirakan kerugian dari bencana itu mencapai puluhan juta rupiah. Dan pihak pemilik bangunan pun berharap agar mendapatkan perhatian dari pemerintah, terlebih dia termasuk warga yang kurang mampu di desa setempat. Dari pemerintah sendiri, Eka, apakah sudah ada imbauan terkait cuaca buruk yang memang belakangan sering terjadi di Kelungkung dan sekitarnya? Ya, jadi tadi saya sempat mewawancarai Kepala Pelaksana BPBD Kelungkung, Ibu Dwi Diade. Beliau tak henti-hentinya untuk menghimbau masyarakat untuk waspada, mengingat dalam beberapa pekan belakangan situasi cuaca di Kelungkung tidak menentu, terkadang hujan sangat lebat sering terjadi. Jadi beliau menghimbau untuk masyarakat tetap waspada, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Demikian itu. Baik, terima kasih banyak Eka atas laporannya, dan saudara wartawan Eka tadi juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kelungkung, Ibu Widiada. Berikut laporannya untuk Anda. Untuk data sementara, Ibu ini sebatangkara gitu ya Pak? Ya, sementara informasi Ibu ini sebatangkara dan terjadi longsor kebetulan di Pemerajan ya, sanggahnya longsor. Ya tentu kami dari pemerintah atas arahan Bapak Bupati juga kemarin tolong dibantu warga yang memang bisa dibantu sesuai dengan aturan yang ada. Ya tentu ini karena fasilitas seperti ini kita akan usaha untuk memberikan bantuan pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi. Terus tadi ada wacana untuk gotong royong itu gimana nih Pak? Kalau memang tidak ada anggaran, ya kami dari BPBD tentu akan siap membantu gotong royong tenaga untuk memasang bahannya nanti untuk memperbaiki tembok penyingkirnya ini. Kami siap dari BPBD karena kebetulan juga TFC kita ada yang punya keahlian untuk bangunan seperti itu. Pak, selain di sini kemarin dari kondisi cuaca kemarin gimana Pak? Di mana aja Pak? Kalau kita berbicara kondisi kita dari kemarin, memang yang paling parah itu ada di Desa Kusamo, khususnya Dusun Dingin.
Di sana terjadi banjir yang luar biasa sekali dan banyak juga tembok warga yang roboh dan beberapa kendaraan termasuk sepeda motor dan mobil yang banyak yang rusak karena terendam air, dan peliharaan warga juga banyak yang terkena imbas dan mati karena terendam air. Pengemudi speedboat di Palembang, Sumatera Selatan, saudara, kesulitan mencari penumpang selama pandemi COVID-19. Seperti yang ada di dermaga 16 Ilir Palembang, tepatnya di tepian Sungai Musi, yang mana para serang terlihat banyak yang hanya duduk sembari menunggu penumpang. Selama pandemi, seorang pengemudi speedboat juga mengaku bahwa penghasilannya turun drastis. Jumlah pengunjung juga berkurang dengan signifikan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya Linda Trisnawati, wartawan Tribun Sumsel yang akan memberikan informasi pada Anda. Halo Linda. Halo Nila. Linda, bisa diceritakan untuk kondisi dermaga 16 Ilir ini sendiri yang kabarnya memang para serang sudah susah mencari penumpang selama pandemi COVID-19. Seperti apa informasinya? Ya Nila, dapat saya informasikan tadi saya sempat mewawancarai beberapa serang atau pengemudi di dermaga 16 Ilir. Nah, mereka mengatakan bahwa untuk mencari penumpang ini sudah sangat sulit. Di saat pandemi COVID-19 ini keterisiannya hanya 50% dari tempat yang ada. Nah, tempat duduknya untuk speedboat ini ada 30, namun saat pandemi ini hanya 15 penumpang saja isinya. Kondisi ini mereka rasakan sejak adanya pandemi COVID-19 hingga saat ini. Nah, bahkan menurut mereka sampai saat ini juga belum ada bantuan dari pemerintah. Begitu Nila. Dalam satu hari, Linda, ada berapa kali dalam sehari mereka bisa mengangkut penumpang selama pandemi ini? Oke Nila, sebenarnya memang jarak tempuh dari satu tujuan ke tujuan yang lain itu tidak begitu lama ya, karena 1 jam sampai 3 jam. Kalau sebelum pandemi mereka bisa bisa lebih dari 1 kali atau berkali-kali untuk menarik penumpang. Namun saat pandemi ini hanya 1 kali bolak-balik. Karena percuma juga mereka bolak-balik tapi nggak ada penumpangnya, begitu Nila. Oke, Linda, kemudian untuk jumlah speedboat sendiri yang ada di dermaga 16 Ilir, sebenarnya ada berapa banyak speedboat dan juga pengemudinya di sana? Oke, tadi saya juga sempat mewawancarai Kepala UPT di dermaga 16 Ilir, Pak Junaidi. Dia mengatakan untuk speedboat yang ada di dermaga ini ada 720 speedboat. Namun selain speedboat di sini juga ada jukungnya sebanyak 540 dan ketek sebanyak 76 per bulan rata-rata. Nah, memang lebih banyaknya di speedboat, begitu Nila. Baik, artinya ratusan pengemudi itu juga mengalami masalah yang sama ya, mengalami keluhan yang sama, mengalami penurunan penumpang selama COVID-19. Ya, baik, betul. saudara wartawan Linda tadi juga telah menghimpun wawancara dengan sejumlah pengemudi. Berikut laporannya untuk Anda. Penurunannya sampai kisaran berapa gitu Pak? 50% ya? Isi sama Pak ya, 30 juga kita? Padahal artinya hanya 15-an gitu ya Pak ya? Nah, gitu. Pak, dengan harapannya kepada pemerintah Pak di saat lagi pandemi seperti ini apa Pak? Yang banyak aturan. Yang banyak aturan? Ya. Oke. Tahun Pak? Oke. Ada kayak kenangan atau insiden yang bikin Bapak agak trauma atau takut-takut nggak bahas speedboat Pak selama? Lancar aja Pak ya? Satu hari 1 kali. Oh, 1 hari 1 kali aja. Dari segi penumpang Pak, di saat pandemi menurun nggak Pak? Jauh. Kalau sebelum pandemi bisa terisi sampai berapa gitu Pak? Kalau kan maksimum itu kan 30. Ah. Kalau untuk sekarang paling 20. 15. Setengahnya hampir Pak ya, cuman. Sementara itu, saudara, lahan bekas panen di Batang disulap menjadi area balap lengkap dengan garis kuning menunjukkan rute yang akan dilalui. Race sepanjang kurang lebih 150 meter itu berliku-liku siap menguji rider. Lomba tersebut diketahui diikuti para ojek motor Gaba dalam rangka memperingati panen raya di Desa Tegalsari. Pada perlombaan ini diketahui diikuti sekitar 30 orang yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pemuat Padi atau SP3. Untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya, tersambung di sebelah sana wartawan Tribun Jateng ada Dina Indriani. Halo, selamat sore Dina. Halo, selamat sore rekan Nila. Selamat sore, Dina, bisa diceritakan ini lomba yang cukup unik ya, bisa saya katakan ya, ini adalah
lomba balap motor gabah. Seperti apa suasananya berdasarkan pantauan Anda? Ya, jadi memang ini sebagai wujud syukur para petani dan juga tukang ojek gabah dalam rangka panen raya yang cukup melimpah begitu. Jadi mereka menyelenggarakan lomba ini. Nah, untuk perlombaannya ini cukup seru, cukup disambut sukacita dan kegembiraan tidak hanya para petani dan juga tukang ojek, tapi juga warga sekitar yang ikut menyaksikan juga terhibur begitu adanya perlombaan ini. Apalagi di tengah pandemi yang masih melanda. Tapi kegiatan ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan, begitu Nila. Oke, Linda, kemudian untuk lomba kali ini, teknis perlombaan balap motor gabah ini seperti apa? Nah, untuk teknisnya sendiri, ini para rider yang merupakan tukang ojek gabah ini memutar sebanyak 3 kali di dalam race, itu sepanjang kira-kira 150 meter dengan lahan bekas panen. Nah, tentunya rutenya ini cukup sulit begitu karena memang bekas lahan panen, tidak rata, dan ada beberapa ranjau yang memang disediakan oleh panitia yang siap menguji para rider. Begitu. Untuk motor yang digunakan oleh sejumlah pebalap ini ya, bisa saya katakan motor pengangkut gabah ini apakah sama dengan motor pada umumnya atau seperti apa informasinya? Nah, untuk motor gabah ini dinamakannya memang seharinya untuk mengangkut gabah. Sebenarnya ini sama dengan motor bebek yang lainnya, hanya saja dimodifikasi khusus untuk untuk mengangkut gabah. Jadi dari ban motornya pun diganti ban motor trail, kemudian shock breaker, mesinnya juga diperkuat. Kemudian juga ada ruang tersendiri untuk di depan dan belakang memang untuk mengangkut gabah. Jadi memang khusus untuk jalur persawahan begitu Nila. Oke, kemudian ini selain jalur persawahan begitu, kemudian motornya juga berbeda. Adakah medan yang sulit atau mungkin tantangan yang dilewati para peserta kali ini? Nah, selain jalannya yang berliku-liku, tentu untuk menantang para rider ini, panitia menyediakan beberapa tantangan untuk menuju ke finish begitu. Nah, tersulitnya ini justru saat akan ke finish. Jadi ada sebuah ranjau berupa lumpur dan juga air. Jadi para rider harus melewati itu. Nah, ini banyak sekali yang kesulitan melewati di sisi itu begitu Nila. Nah, untuk perlombaannya sendiri yang dinilai bagaimana rider bisa melewati ranjau tersebut, kemudian kecepatannya siapa yang paling cepat menuju ke finish. Jadi memang cukup seru sekali ini perlombaannya Nila. Hadiah yang diperebutkan Dina dalam perlombaan ini, pemenangnya mendapat hadiah berapa? Jadi untuk lombanya itu hadiahnya ada ban trail belakang ukuran 300 ring 17, kemudian juara 2 mendapat ban depan ukuran 275 maksud saya. Untuk juara 3 ini mendapatkan sepatu boot. Memang tidak terlalu besar hadiahnya, tapi ini hanya untuk kemeriahan saja untuk panen raya ini begitu. Antusiasnya pun cukup luar biasa dari para tukang ojek dan juga warga sekitar. Baik, artinya ini juga merupakan salah satu bentuk syukur ya bagi sejumlah pengangkut gabah. Baik saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara ini dengan ketua panitia dan juga seorang peserta. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, itu kalau 3 putaran berapa itu Pak panjangnya Pak? Panjangnya kurang lebihnya 160-an. Oh gitu. 150-an tuh kurang lebihnya. Kalau ini areal perlombaan sendiri memang menggunakan lahan bekas panen, sawah bekas panen atau gimana? Ini bekas lahan panen. Bekas lahan panen. Yang sudah dipanen itu Pak ya? Digunakan untuk areal ini. Untuk areal. Nah, ini kegiatan tahunan atau baru ini atau gimana? Baru kali ini, tapi insya Allah nanti kalau ini berjalan lancar, rame, tahun ke depan akan ada lagi yang lebih meriah. Kenapa balap motor? Karena kesehariannya motor ini buat ngangkut gabah atau padi dari sawah ke kampung, ke jalan atau ke rismil. Kalau ide awalnya sendiri bikin kayak gini, apa itu? Kalau ide awal sih cuma iseng-iseng waktu kumpul, terus ada yang ngasih ide gimana kalau kita buat acara rame-rame balap ojek gabah gitu di tengah sawah. Iya. Biasanya kalau angkut gabah juga pada balapan sendiri-sendiri itu? Enggak. Setelah angkut. Setelah angkut gabah
ditaruh di tempat balapan gitu. Kita ke informasi lain, Saudara. Jalan Poros Kota Bangun Tenggarong di sekitar kilometer 33 Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ambruk. Jalan tersebut mengalami kerusakan hampir satu jalan akibat runtuhnya gorong-gorong yang ada di bawah jalan tersebut. Kondisi jalan rusak ini juga sudah terjadi setidaknya sejak 3 hari lalu, yang mana kondisi kerusakan semakin lebar dan hampir memutus jalan yang ada. Kerusakan jalan tersebut terjadi hampir di satu ruas jalan sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan berat lain. Bagaimana informasi selengkapnya? Tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltim, ada Aris Joni di sana. Halo Aris. Halo rekan Mila. Aris, untuk saat ini bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkininya, apakah sudah ada perkembangan dan kapan ini adanya kerusakan ini terjadi? Iya, kerusakan jalan tersebut terjadi sekitar pada hari Jumat lalu, di mana hampir setengah, lebih daripada setengah ruas jalan itu mengalami kerusakan atau amblas untuk aspalnya. Untuk perkembangan saat ini diketahui dari Camat Sebulu telah dilakukan upaya perbaikan dan alat berat sudah diturunkan untuk menangani jalan yang ambruk tersebut. Penanganan seperti apa, Aris, yang kemudian dilakukan oleh pihak terkait? Untuk penanganan sendiri dilakukan dengan menurunkan beberapa alat berat dan menimbun sementara tumpukan-tumpukan atau jebolan yang telah terjadi dengan material-material yang ada. Itu untuk mengantisipasi sementara agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Pasalnya, selama jalan tersebut ambruk, kemacetan sangat panjang karena jalur ini merupakan jalur utama untuk lintas kabupaten dan juga lintas provinsi seperti itu, Nila. Ada yang mengatakan bahwa jalur yang amblas ini adalah akses utama warga. Bisa dijelaskan, Aris, ini jalan penghubung dari mana menuju ke mana? Ya, ini salah satu jalan utama di Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan akses jalan dari Kabupaten Kutai Kartanegara menuju Kabupaten Kutai Barat, dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara ini memiliki teritorial yang cukup luas dari hulu sampai ke hilir. Nah, ini salah satu akses jalan untuk menuju ke hulunya. Dari hilir sendiri ke ujung hulu Kukar sendiri itu diperkirakan menempuh jarak sekitar 7 sampai 8 jam. Seperti itu, dan semua warga yang ingin ke hulu melewati jalur ini. Adapun jalur alternatif itu harus berizin karena melalui jalur hauling perusahaan tambang. Seperti itu, Nila. Baik, Aris, untuk saat ini selama perjalanan ini amblas begitu ya, kesulitan apa atau mungkin akses jalan mana yang bisa dilewati oleh warga kemudian? Ya, untuk sementara untuk kendaraan roda 4 ke atas atau mobil dan sebagainya itu belum bisa melewati jalan tersebut. Untuk jalur kendaraan roda 2 masih bisa dilalui melalui pinggir-pinggir karena selama 3 hari belakangan kondisi jalan yang ambruk itu semakin lebar dan hampir memutus jalan yang ada. Seperti itu, Nila. Jadi mobil-mobil bisa melewati jalan alternatif yaitu lewat jalan hauling, tapi tetap izin dengan pihak perusahaan yang memiliki jalan. Baik, Aris, terima kasih banyak atas laporannya. Aris Joni, wartawan Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali, Aris. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya
Sebetulnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Polri, saudara kembali menyampaikan update terkait proses identifikasi jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang pada Senin hari ini. Pada hari ini diketahui ada sebanyak 8 jenazah yang telah berhasil diidentifikasi. Dari 8 jenazah yang berhasil teridentifikasi, 1 jenazah diantaranya merupakan warga negara asing asal Portugal. Dengan begitu hingga hari ini ada total sudah sebanyak 18 jenazah yang berhasil teridentifikasi dari 41 jenazah korban kebakaran yang diserahkan tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra di sana. Halo, selamat sore Rizky. Selamat sore Nila dan juga Tribuners. Rizky, bisa diinformasikan untuk detail hasil identifikasi terkini dari tim DVI Polri terkait kebakaran Lapas Tangerang, seperti apa informasinya? Ya, jadi Nila bisa disampaikan pada siang tadi, tepatnya pada Senin 13 September 2021, tim DVI RS Polri telah menyampaikan update terkait dengan proses identifikasi atas 41 jenazah korban meninggal dunia akibat terbakarnya Lapas Kelas 1 Tangerang pada Rabu 8 September dini hari kemarin, begitu, di mana dalam identifikasi terbaru ini tim DVI berhasil kembali mengidentifikasi sebanyak 8 jenazah, begitu. Satu di antara jenazah ini merupakan warga negara asing asal Portugal. Dengan teridentifikasinya 8 jenazah tambahan ini, maka tim DVI Polri telah mengumpulkan atau telah berhasil mengidentifikasikan 18 jenazah, begitu, setelah sebelumnya 1 jenazah teridentifikasi pada hari Kamis, 4 jenazah teridentifikasi pada hari Jumat, 2 jenazah teridentifikasi pada Sabtu, 3 jenazah teridentifikasi pada Minggu, dan hari ini 8 jenazah teridentifikasi Senin, begitu Nila. Rizky, ini kan ada 1 korban yaitu warga negara asing. Kemudian bagaimana proses selanjutnya setelah korban ini berhasil diidentifikasi? Ya, tadi pihak dari Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM yakni Turman Hutapea mengatakan kalau pihaknya selama ini sudah menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Portugal, begitu, dan juga konselor dari Portugal, bahwa yang bersangkutan atau jenazah yang bersangkutan atas nama Ricardo Usumene ini akan dilakukan kremasi, begitu. Itu permintaan dari keluarga dari Ricardo, di mana identifikasi terhadap Ricardo sendiri ini, kata Turman, dipermudah karena terjalinnya komunikasi yang baik antara Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan pihak
dari Kedubes maupun konselor Portugal begitu. Jadi bisa disampaikan kalau jenazah Ricardo ini nantinya akan dikirim atau diserahkan ke keluarga setelah pihak Kemenkumham melakukan kremasi begitu, Nila. Baik, Rizky, kemudian bisa diinformasikan setelah total hingga hari ini ada sisa berapa jenazah yang belum teridentifikasi? Ya, tadi Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Mabes Polri, Divisi Humas Mabes Polri, maksud saya Kombes Pol Ahmad Ramadan menyebutkan bahwa dari keseluruhan atau 41 korban meninggal dunia akibat terbakarnya lapas Tangerang ini, itu ada 41 korban dan per hari ini sudah teridentifikasi sebanyak 18, berarti dirinya menyimpulkan kalau hingga hari ini masih tersisa 23 jenazah korban yang belum teridentifikasi. Namun pihaknya meyakini kalau pekerjaan akan terus tetap dilakukan oleh tim DVI dan dirinya meyakini kalau tim DVI akan bergerak cepat begitu untuk mengidentifikasi sisa korban, sebab hingga saat ini pihaknya telah mengantongi seluruh data antemortem atau data kehidupan atau data maksud saya korban selama hidup begitu, baik itu foto, rekam medis, tes DNA maupun juga rekam gigi begitu, Nila. Untuk saat ini Rizky bisa dijelaskan apakah sudah ada update terbaru soal penyidikan terkait penyebab mungkin atau mungkin hal lain menyoal kebakaran lapas ini? Ya, tadi juga turut hadir Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Yusri Yunus. Dirinya menyatakan kalau saat ini pihak penyidik masih terus bekerja untuk melakukan penyidikan untuk mengungkap apa penyebab dari kebakaran ini, walaupun kata dia sudah ada beberapa titik terang terkait dengan asal mula api begitu. Namun dirinya tidak mau berspekulasi lebih jauh. Saat ini pihaknya juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga petugas lapas, dan terbaru tersebut. Sementara itu pihak Rocky Gerung sendiri mengatakan bahwa PT Sentul City telah menyerobot kepemilikan tanah yang sudah dibeli pihaknya secara sah. Ia pun yakin bisa menyelesaikan persoalan tanah tersebut dengan sangat mudah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, bersama saya wartawan Tribun News Bogor ada Naufal Fauzi.
mendatangi area tersebut, kami dilarang untuk mendekati area tersebut lebih dekat atau mengambil gambar rumah Rocky Gerung di area tersebut lebih dekat. Namun pantauan kami dari kejauhan bahwa di sana itu terdapat ada beberapa bangunan. Pantauan kami ada lebih dari 3 bangunan. Di sana itu terdapat bangunan yang permanen dan ada juga bangunan yang non permanen berdesain klasik atau unik tradisional seperti itu. Dan akses masuk ke area tersebut pun atau ke area rumah Rocky Gerung itu hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki atau dengan melalui jalan setapak menurun dan berkelok. Demikian. Naufal, apakah Rocky Gerung ini memang sehari-hari menempati kediaman tersebut atau seperti apa informasinya? Baik, terkait keseharian Rocky Gerung di area rumah tersebut, kami sempat bertemu dengan beberapa warga bahwa mereka mengatakan bahwa Rocky Gerung ini jarang sekali berinteraksi dengan warga sekitar. Namun hal itu belum tidak mengindikasikan bahwa Rocky Gerung ini orangnya tertutup di area tersebut. Karena menurut warga Rocky Gerung ini terkesan orangnya sibuk. Dan hal ini juga diakui oleh ketua RT setempat. Dan terkait komunikasi dengan warga sekitar, ketua RT ini juga mengakui bahwa Rocky Gerung cukup baik berkomunikasi dengan warga, namun memang karena terkesan sibuk, sehingga agak jarang bertemu dengan warga sekitar. Bahkan berdasarkan informasi dari penjaga rumah milik Rocky Gerung tersebut, Rocky Gerung selama 2 pekan terakhir ini beliau tidak sempat pulang ke rumah tersebut sampai akhirnya baru kembali pulang ke rumah itu baru-baru ini. Demikian. Naufal, terkait ancaman akan digusurnya kediaman Rocky Gerung ini sendiri, apakah sudah ada upaya dari pihak Rocky Gerung menghadapi masalah ini? Baik, terkait rencana dari pihak Rocky Gerung, tadi juga kami sempat bertemu dengan kuasa hukum dari pihak Rocky Gerung, yang mana mereka yakin bahwa hak atas lahan Rocky Gerung ini sah dan juga kuat. Mereka juga tadi juga sempat menyatakan tudingan bahwa SHGB dari Sentul City yang membuat rumah Rocky Gerung terancam digusur ini diduga palsu. Dan pihak kuasa hukum juga tadi juga mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan untuk langkah hukum di pengadilan nanti. Demikian. Oke, saudara wartawan kami juga telah menghimpun ini wawancara dengan kuasa hukum Rocky Gerung hari Azhar. Berikut liputannya untuk Anda. Saya ingin menjelaskan rumusnya begini. Dalam hukum, Bang Rocky punya surat akte jual beli, ya, dan juga tanah garapan. Surat tanah garapan. Surat tanah garapan nggak berarti dia lemah, karena di Indonesia yang diakui sebagai hak itu hak milik, HGB, dan HGU. Nah, saya mau jelaskan begini. Yang punya tanah garapan itu bukan dia lemah, dia bisa berarti bahwa dia belum mensertifikatkan. Tapi syarat-syarat untuk sertifikatnya lengkap, menguasai fisik, punya riwayat tanah, peralihan hak. Dalam hukum tanah ada yang disebut peralihan hak. Jadi Rocky Gerung dapat dari mana
dibelinya pakai apa atau hibah. Terjadi hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Nrekang, khususnya di Kecamatan Anggeraja dan juga Kecamatan Baraka. Dalam hujan deras tersebut ada sekitar 5 jam dalam proses hujan deras itu, sehingga mengakibatkan pada pukul 2 dini hari, tepatnya tanggal 13 September, terjadi longsoran yang pada sebuah tebing di bahu jalan, sehingga menutup akses jalan dan memutus akses jalan di penghubung antara Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka, sehingga akses jalan tersebut tidak bisa sama sekali dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, sehingga berakibat beberapa warga ini terganggu aktivitasnya. Seperti itu, Nila. Setelah adanya kejadian bencana ini, apakah sudah ada tindak lanjut atau mungkin penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Iya, jadi pemerintah daerah Kabupaten Nrekang sendiri, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nrekang, ini sudah mengirimkan 3 armada, dalam hal ini alat berat berupa ekskavator dan juga alat mobil tangki penyemprot untuk melakukan pembersihan material longsoran. Seperti itu, Nila. Apakah seluruhnya pembersihan material longsoran ini sudah selesai dilakukan, Aziz? Seperti apa kondisi terkini di lokasi kejadian? Iya, hingga sore ini, sampai saat ini, dari pagi sampai sore tadi, ini sudah dilakukan pembersihan material longsoran. Hanya saja memang banyaknya material longsoran yang menutupi badan jalan sampai saat ini belum mampu diatasi, sehingga proses pelaksanaan pembersihan longsoran masih dilakukan oleh tim dari BPBD dibantu juga oleh warga setempat. Seperti itu. Baik, proses pembersihan hingga saat ini masih terus dilakukan. Kemudian adakah langkah antisipasi mungkin, Aziz, yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menghimbau atau mungkin menghindari adanya kejadian serupa di kemudian hari? Iya, jadi pemerintah daerah Kabupaten Nrekang sendiri ini sudah menghimbau masyarakat agar tidak melintas di area tersebut, di jalur utama tersebut, karena saat ini
masih sedang melakukan proses pembersihan material, apalagi kondisinya saat ini masih wilayah tersebut masih terus diguyur hujan deras, sehingga pemerintah menghimbau agar masyarakat menghindari jalur tersebut, dan juga untuk masyarakat yang berada di lereng-lereng gunung untuk sementara tidak menjauhi area-area lereng dan juga tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah akibat saat ini kondisinya masih hujan deras seperti itu. Baik, saudara wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Nrekang, ada Usman di sana. Berikut liputannya untuk Anda. Jelaskan ini Kak, apa yang terjadi di Jalan Poros Barakacaki ini? Jadi yang terjadi di Poros Barakacaki itu adalah longsor yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, intensitas hujan yang tinggi hampir satu malam, sehingga menyebabkan jalanan situ longsor, karena di sana juga kondisi apalagi tanah atau buat kondisi itu memang sangat rawan untuk terjadinya longsor. Sudah ada tim yang dikirim ke sana kan? Sudah ada tim TRC, kita sudah berangkat membawa tangki untuk melakukan penyemprotan. Dalam dinas PKI juga Dinas PU sudah melakukan juga alat beratnya sudah turun di sana. Ya. Sementara pembersihan di sana. Sementara pembersihan. Dampaknya apa Pak? Ini bagi. Iya, dampaknya itu akses apalagi untuk menuju Baraka, Cake Baraka itu sangat terganggu. Ya. Karena lumpur. Kira-kira jam berapa, pukul waktu berapa ya terjadi longsor itu Pak? Jam 2 malam ya, dini hari. Sampai saat ini masih belum bisa dilalui kendaraan? Sepertinya sudah bisa dilalui. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Oke. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Tony Harmanto mengatakan bahwa program prioritasnya sebagai Kepala Kepolisian Daerah di Bumi Sriwijaya yang nantinya akan melakukan pemberantasan semua tindak dan perbuatan melanggar hukum. Salah satu prioritas program kerjanya adalah melakukan penutupan sejumlah tambang ilegal dan juga tindak kejahatan jalanan di Provinsi Sumsel. Berkaca dari pengalamannya selama menjabat sebagai Kapolda Sumbar sebelumnya, Irjen Pol Tony Harmanto menegaskan ia tak segan-segan akan melakukan pemberantasan dan menutup ratusan tambang-tambang ilegal di Tanah Minang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait janji yang dilakukan oleh Kapolda Sumsel, tersambung bersama saya ada Odi Soputra, wartawan Sriwijaya Post yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Odi, selamat petang. Selamat petang Nila. Odi, Sumsel dikenal dengan angka kriminalitasnya yang cukup tinggi begitu ya. Kemudian apa program yang dibawa Kapolda Sumsel untuk Bumi Sriwijaya? Mungkin bisa dipaparkan untuk lebih detailnya. Baiklah, seperti diketahui sejak sepekan terakhir Polda Sumatera Selatan telah berganti menjadi Kapolda yang baru, di mana sebelumnya Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri dimutasi ke Mabes Polri, sementara Kapolda yang baru merupakan Irjen Pol Tony Harmanto, merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat maksud kami. Jadi memang Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Tony Harmanto ini dikenal memang sebagai mantan spesialis Pati yang bergerak di bidang reserse dan kriminal. Jadi selama di Sumatera Barat dia memang terkenal dengan aksinya yang tidak pandang bulu terhadap kriminalitas. Jadi beliau berjanji program itu akan dibawanya di Sumatera Selatan, di mana ia menegaskan bahwa fokus utamanya adalah menindak kejahatan, baik kejahatan jalanan berupa begal, curas, hingga penutupan sejumlah tambang ilegal bakal dilakukannya, Nila. Odi, kemudian ketegasan semacam apa yang dijanjikan oleh Kapolda Sumsel ini untuk menindak tindak kriminal sendiri di wilayah Sumsel? Baik Nila, jadi Irjen Pol Tony Harmanto tidak akan memberikan kelonggaran ataupun pandang bulu terhadap para pelaku kriminal. Khususnya di tambang ilegal, ia menegaskan tidak akan sungkan-sungkan untuk menutup ratusan tambang ilegal yang ada di Sumatera Selatan, bahkan mempidanakan para pelakunya, Nila.
Baik, ketegasan dijanjikan akan dilakukan begitu ya. Kemudian yang juga belakangan menjadi sorotan ini Odi terkait sumbangan bodong 2 triliun rupiah yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Komitmen dari Kapolda baru ini terkait penuntasan kasus tersebut seperti apa? Baik Nila, jadi untuk diketahui Nila, beberapa hari terakhir sang aktor utama yakni Herianti Agritio selaku penyumbang sumbangan bodong sebesar 2 triliun rupiah terhadap mantan Kapolda Sumsel itu telah menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Ini merupakan salah satu upaya dari Polda Sumsel maksud kami untuk terus mengusut kasus ini. Dan Polda Sumsel sendiri berkomitmen bakal mengusut tuntas kasus yang sempat menghebohkan Sumsel bahkan Indonesia ini sampai ke akarnya. Baik, begitu Nila. Odi, sejauh ini apakah sudah ada perkembangan terupdate atau mungkin perkembangan terkini dalam penuntasan sumbangan bodong itu? Baik Nila, jadi untuk diketahui sampai saat ini sudah ada sekitar 8 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Sementara selain kasus ini sendiri, pelaku atau saksi yakni Herianti Agritio sudah dilaporkan dengan kasus yang lain. Namun ada fakta baru, ternyata dia memiliki hutang sebesar 2,5 M terhadap rekannya yakni Dr. Siti Mirza, di mana itu merupakan janji atau kerjasama yang tak kunjung dibayarkan, di mana uang ini dipinjam sejak tahun 2020 lalu, Nila. Jadi sampai saat ini polisi juga tengah mendalami laporan dari Dr. Siti Mirza terkait uang 2,5 miliar tersebut, Nila. Baik, artinya Herianti saat ini update terbarunya memang masih menjalani tes kejiwaan ya, Odi ya, begitu, dan juga masih mengalami kasus yang lain, yaitu kasus dugaan penipuan terhadap rekannya. Baik, Odi, terima kasih banyak atas laporannya, dan Odi tadi juga telah menghimpun, saudara, ini wawancara dengan Kapolda Sumatera Selatan, dan juga ada Gubernur Sumatera Selatan. Berikut laporannya untuk Anda. Namanya juga kopi, narkoba, kamtipmas, dan Pemprov siap memfasilitasi sesuai kemampuannya untuk kinerja polisi tetap prima, tetap seperti yang ada sekarang meskipun dengan banyak tindakan-tindakan apa komitmen dari Kapolda sendiri Pak untuk memberantas tambang-tambang ilegal? Yang terakhir, karena tentu harus ada upaya juga. Pak Kapolda, satu lagi Pak Kapolda, untuk kasus Herianti bagaimana Pak? Barangkali saya belum mendalami itu ya, nanti biar dijelaskan oleh Kabid Humas saja ya. Oke ya. Kabid Humas teh. Jawab. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!